Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Negara Brazil merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia. Selain sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia, negara Brazil juga merupakan negara yang paling maju perkebunan kopinya. Sejak dahulu, negara Brazil terkenal dengan produktivitas lahan kopi yang tinggi, di mana dalam 1 hektar dapat menghasilkan hingga lebih dari 5 ton green bean. Bahkan untuk jenis Robusta, mereka bisa menghasilkan lebih dari 10 ton green bean per hektar. Tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara mereka melakukan hal ini. Sedangkan kondisi alam dan keadaan kesuburan tanah relatif sama dengan Indonesia. Sebagai perbandingan, produktivitas kebun kopi di Indonesia umumnya hanya menghasilkan 1 hingga 2 ton per hektar green bean. Ada 3 kunci keberhasilan negara Brazil dalam mengelola perkebunan kopinya. Yang pertama adalah bibit yang baik, yang kedua pemupukan yang cukup, dan yang ketiga pola tanam yang rapat. Para petani Brazil menanam kopi dengan menggunakan bibit-bibit yang bermutu, di mana bibit-bibit tersebut merupakan keluaran dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang telah teruji. Pengujian meliputi kesesuaian dengan geografis dan juga produktivitas dan ketahanan terhadap berbagai macam penyakit. Penyemaian bibit-bibit ini dilakukan dengan betul-betul memperhatikan standar yang telah ditentukan. Di Indonesia telah banyak bibit-bibit yang dikembangkan oleh pemerintah, di mana bibit-bibit tersebut merupakan bibit-bibit unggulan yang tak kalah bagus dibandingkan bibit dari negara lain. Namun, kita belum mampu untuk menyamai produktivitas per hektar tanaman kopi di Brazil. Selanjutnya mengenai pemupukan. Petani-petani Brazil sangat memperhatikan pemupukan, baik dari jenis maupun dosisnya. Pemupukan dilakukan sejak mulai ditanam hingga berbuah. Dalam 1 tahun dapat dilakukan 3 hingga 4 kali pemupukan dengan dosis-dosis tertentu. Pemupukan dilakukan dengan jenis dan dosis yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan tanaman kopi. Sehingga dengan demikian, pertumbuhan kopi baik vegetatif maupun generatifnya berkembang secara optimal. Dalam hal pemupukan, petani kopi Indonesia pun sudah banyak yang melakukan pemupukan dengan intensif. Dengan menggunakan pupuk yang intensif, ada peningkatan produktivitas per hektar tanaman kopi, namun masih jauh dibandingkan produktivitas tanaman kopi di negara Brazil. Dengan pemupukan dan perawatan yang intensif, beberapa petani di Indonesia telah dapat menghasilkan produksi di atas 3 ton per hektar per tahun. Namun, masih kalah jauh dibandingkan dengan produktivitas tanaman kopi khususnya Robusta di negara Brazil, di mana per hektar dapat mencapai lebih dari 10 ton green bean per hektar per tahun. Pertanyaannya, apa yang menjadi perbedaan antara pertanian kopi di Indonesia dan pertanian kopi di Brazil, sehingga produktivitas di Brazil begitu tinggi? Jawabannya adalah pada sistem penanaman kopi di Brazil. Di negara Brazil telah dikembangkan sistem penanaman dengan metode tanaman rapat, di mana dalam 1 hektar ada yang memuat hingga 5.000 batang kopi. Ada juga yang lebih dari 5.000 bahkan lebih dari 10.000 batang kopi. Pada awalnya di Brazil, penanaman kopi menggunakan jarak 2 kali 2 meter, sehingga dalam 1 hektar dapat memuat hingga 2.500 batang kopi. Dengan penelitian yang dilakukan, didapatlah beberapa jarak tanam yang efektif untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dengan jarak penanaman 4 kali 0,5 meter, sehingga dalam 1 hektar dapat memuat hingga 5.000 tanaman. Dengan memakai metode 3 kali 0,5 meter, maka dalam 1 hektar dapat memuat sekitar 6.500 batang. Sedangkan dengan menggunakan jarak 2,5 kali 0,5 meter, maka dalam 1 hektar dapat memuat hingga 8.000 batang. Yang paling umum dipakai di negara Brazil adalah kepadatan 6.000 hingga 8.000 batang per hektar.
dengan buah per batang 1 hingga 2 kg, maka tidak heran kalau perkebunan kopi di Brazil dapat menghasilkan 10 hingga 15 ton per hektar. Inilah yang menjadi kunci utama tingginya produktivitas tanaman kopi di Brazil, di mana dalam 1 hektar dapat memuat populasi hingga 8.000 batang. Bandingkan dengan perkebunan kopi di negara kita yang maksimal per hektar hanya berisi 3.000 batang. Hal yang sulit dipercaya bagi petani kopi di Indonesia, di mana kerapatan yang begitu tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Di Brazil, sistem pemeliharaan menggunakan sistem batang tinggi atau lancuran, di mana pada pucuk tanaman tidak dipotong sehingga tanaman kopi tampak meninggi. Sedangkan di Indonesia banyak menggunakan sistem punggaman, di mana pucuk pohon dipotong sehingga tanaman tumbuh melebar. Dengan pertumbuhan yang melebar, maka lahan yang terpakai untuk pertumbuhan tanaman kopi jauh lebih lebar dibandingkan dengan sistem tanaman tinggi atau lancuran. Sedangkan untuk kemampuan berbuah, tanaman yang tumbuh melebar memang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang sistem lancuran. Namun dengan jumlah batang yang jauh lebih banyak, hingga 8.000 batang per hektar, maka hasil produksi pada tanaman sistem lancuran akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan tanaman sistem punggeman. Perawatan sistem lancuran pun jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem punggeman, di mana pada sistem lancuran lebih sedikit menggunakan tenaga kerja dibandingkan dengan sistem punggeman. Dengan memperhitungkan tenaga kerja dan hasil produksi per hektar, petani Brazil mengembangkan sistem lancuran dengan sistem sangat rapat. Hal ini terbukti mereka dapat menghasilkan hingga lebih dari 10 ton per hektar per tahun untuk tanaman Robusta. Sedangkan untuk Arabica, mereka dapat menghasilkan lebih dari 3 ton per hektar per tahun. Sistem ini sepertinya layak untuk kita terapkan di Indonesia, agar produktivitas kopi di Indonesia dapat meningkat menyamai negara Brazil. Mari kita mulai berubah untuk menuju ke arah pertanian yang lebih baik demi kejayaan kita semua. Baik para kopista, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.